Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Dinda Miftahsari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran fikih. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 6 mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dan di sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Gusmirawati MA. Baiklah teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang toharah. Toharah artinya bersuci, bersuci dari hadas dan najis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada najis. Kita akan membahas tentang pengertian dari najis, yang kedua dalil dari najis, yang ketiga macam-macam najis, dan yang keempat kita akan membahas tentang cara mensucikan najis tersebut. Najis secara bahasa artinya kotoran, dan secara istilah najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalil yang membahas tentang najis ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dari najis. Dan kita juga akan lanjut kepada contoh dan cara membersihkannya. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah juga disebut dengan najis ringan. Contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Jadi belum makan apapun dan masih minum air susu ibu. Bagaimana cara membersihkannya? Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Misalnya, ketika kita ingin menggendong bayi laki-laki dan ternyata dia belum dipakaikan popok, dan pada saat itu dia kencing dan ternyata kena bagian jilbab sebelah sini. Contohnya saja ya. Nah, kemudian kita hanya cukup untuk memercikkan air ke bagian yang terkena kencing bayi tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada
najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang sedang. Dan ternyata najis mutawassithah itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada najis mutawassithah hukmiyah. Najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujudnya, bau maupun rasanya. Contohnya seperti air kencing yang sudah kering pada pakaian atau lainnya. Dan cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena kencing tersebut. Yang kedua adalah najis mutawassithah ainiyah. Najis mutawassithah ainiyah adalah najis yang tampak dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Contohnya seperti darah, muntah, nanah, air kencing, dan lain-lain. Cara membersihkan dari najis mutawassithah ainiyah ini adalah dengan membuang dan menggosoknya sampai bersih. Dan jika diyakini sudah hilang zat, bau, rasanya dengan menggunakan air yang suci. Yang terakhir, najis mukhaladzah. Najis mukhaladzah termasuk najis yang berat. Contohnya, semua yang berasal dari anjing dan dari babi, baik itu bulunya, air kencingnya, air liurnya, darahnya, bangkainya, semua yang berasal dari dua binatang tadi adalah najis mukhaladzah. Cara mensucikannya adalah dengan 7 kali membasuh dengan air suci dan 1 kali diantaranya yaitu dengan air suci yang dicampur dengan tanah yang suci. Baik teman-teman, sedikit tambahan materi yaitu ada alat-alat untuk bersuci pada najis, yaitu air. Air itu ada 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri dari najis. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air mata air. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air salju. Yang keenam, air sungai. Dan yang ketujuh, air sumur. Baik teman-teman, semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih untuk hari ini dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.